Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang indah ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan serta kemudahan untuk duduk dalam majelis ini dalam rangka kita belajar ilmu agama dan membekali diri kita di dalam menjalankan tugas sebagai hambanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam hidup kita, penuntun dalam kegelapan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga salat ini juga tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi agama yang mulia ini, dan kepada siapapun yang setia di atas jalan agamanya. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bersama kitab Tajridut Tauhid, ya, pemurnian dan pembersihan tauhid min daranis syirki wa syubhat tandid, dan dari noda-noda kesyirikan dan syubhat pemberhalaan. Pagi ini kita masuk pada al-aslu tsani, itu bagian yang kedua. Ya, setelah kita membahas al-aslul awwalu, limadza khalaqallahu jalla wa ala al-insa wal jinn, sebuah pertanyaan yang dijadikan sebagai pembahasan untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, atau untuk apa Allah menciptakan jin dan manusia. Ini sudah kita jelaskan dengan dalilnya. Pagi ini kita akan masuk pada aslus tsani, yaitu bagian yang kedua, yang merupakan kaidah yang kedua di dalam memahami tauhid. La tasihhul ibadatu illa bitauhid, yaitu ibadah tidak sah kalau tidak dengan tauhid. Ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Bahwa ibadah kita tidak sah, baik itu dari salatnya, siamnya, puasanya, atau sembelihannya, atau zikir yang diucapkan, kecuali dengan mentauhidkan Allah semata, memurnikan tauhid kepadanya, tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Ini kaidah yang harus kita pahami. Seluruh ketaatan, ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang zahir maupun yang batin, dan seluruh ketaatan kepada Allah tidak akan diterima olehnya dan tidak akan menjadi ibadah yang bernilai di sisinya kecuali dengan tauhid, kecuali dengan at-tauhid, ay yuwahhidallah wa yufrad bil ibadati duna ghairihi, di mana kita mengesahkan Allah, ya, Subhanahu wa taala dalam ibadah tanpa dengan yang lainnya. Artinya
setiap ibadah yang kita lakukan tidak akan ada artinya kecuali dengan tauhid. Fakama anna salata, Syekh Faisal menyebutkan sebagaimana salat ya, la tasihu illa bittaharah. Dia tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala, tidak sah salat kita kecuali disertai dengan bersuci. Ya kan? Salat tidak mungkin langsung dari rumah ke masjid tanpa wudu. Ya, walaupun dia kelihatan khusyuk mengikuti imam, ya, bertakbir bersama imam, salam bersama imam, sahkah salatnya? Tidak sah. Begitu juga lah ketika di dalam agama ini disebutkan oleh Syekh, fa idza ahdatsa al-'abd bi baulin aw ghairi afsadaha. Kalau dia salat dalam keadaan bersuci, misalnya dia salat lalu tiba-tiba dia buang air kecil atau buang angin atau buang air besar atau melakukan perbuatan yang bisa membatalkan salatnya, maka salatnya menjadi batal. Analogi yang sangat jelas ya. Sebuah contoh yang bisa kita rasakan langsung apabila taharanya rusak, maka rusaklah salatnya. Fakadzalikal ibadatu bi anwa'iha, dan begitulah seluruh ibadah dengan seluruh jenisnya, la tasih illa bi tauhidillahi azza wa jalla fiha. Maka ibadah itu tidak sah kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza khalataha syirkun bi an sarrafa naw'an minha aw al-ibad li ghairillah fasadat wa batalat wa la tafsud wahdaha faqat bal yafsud kull amalihi wa ta'atihi. Lebih parahnya ketika seseorang di dalam melakukan ketaatan kepada Allah lalu dia mensyirikkan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang paling parah bukan hanya satu ibadah yang dia lakukan itu yang rusak, bal seluruh ibadahnya. Jelas. Ketika orang misalnya salat, dia melakukan kesyirikan. Apakah hanya salat saja yang tidak diterima Allah? Tidak. Seluruh ibadah, puasanya, sedekahnya, qiyamnya, seluruh ketaatan yang dilakukan, maka rusaklah seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh dia. Jelas, ini penting untuk kita pahami sekali lagi. Kesyirikan itu adalah keburukan dan kezaliman, dan dia menghilangkan seluruh atau menggugurkan seluruh amal saleh kita. Maka para ulama kita dapatkan dalam ungkapan-ungkapan mereka seperti Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, al-ibadatu la tasihhu illa bit-tauhid. Ibadah itu tidak sah kecuali dengan tauhid. Semangat ibadah silahkan, tapi tauhidnya mesti dibenarkan. Semangat ibadah mesti ada dalam diri kita, tapi jangan lupa kalau tauhid adalah lebih utama. Orang boleh dia biasa saja hanya menjalankan rukun iman atau rukun Islam saja, tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain, tapi tauhidnya benar, ya, tauhidnya benar, insya Allah jauh lebih baik daripada orang banyak melakukan kebaikan, amal soleh, ya, seluruh rukun Islam itu dikerjakan ditambah dengan amal-amal yang lain, tetapi di dalam kehidupan dia rusak akidahnya, maka dia tidak akan bermanfaat baginya kebaikan yang telah ia lakukan. Maka itulah Imam Nuqayyim mengatakan al-ibadatu la tasihhu illa bit-tauhid. Ibadah tidaklah sah kecuali dengan tauhid. Jangan main-main dalam pembahasan tauhid. Ya, tauhid sesuatu yang fundamental di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang penting dan sangat urgen untuk kita perhatikan. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab juga mengatakan dengan perkataan yang sama, al-ibadah la tasluhu illa lillah. Ibadah tidaklah sah dan tidaklah pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man sarrafa syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang melakukan ibadah itu bukan untuk Allah semata, maka dia telah syirik dan kafir.
Ini keras dalam ucapan beliau ini, tidak ada yang namanya ya orang bermain-main di dalam urusan tauhid ini. Seperti juga dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ibadatu haqqun lillahi wahdah. Ibadah itu hanya milik Allah semata. La yajuzu ay yasrifa minha syai' li ghairillah. Tidak boleh ibadah itu diberikan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak aqwalul ulama tentang pentingnya antara ibadah dengan tauhid, korelasi yang kuat antara ibadah dengan tauhid itu. Semuanya mengatakan bahwa ibadah tidak akan bernilai di sisi Allah melainkan tegaknya tauhid pada diri seseorang, di atas tauhid yang benar berdasarkan apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan tentang rusaknya amal para pelaku kesyirikan. Allah Ta'ala mengatakan, maka nalil musyrikin ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Tidak pantas bagi orang-orang kafir untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala sementara mereka mempersaksikan atas diri mereka dengan kekafiran. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang berguguran amalnya. Mereka itulah orang-orang yang berguguran amalnya dan mereka di dalam neraka kekal. Itu akibat buruk dari orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal mereka hilang dan mereka kekal dalam neraka. Dosa yang tidak diampunkan Allah adalah dosa kesyirikan. Tidak ada maaf ya, bagi dia, seperti mana Allah sampaikan di dalam firman-Nya. Allah juga firmankan dalam surat Az-Zumar 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Telah diwahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu Muhammad, jika engkau melakukan kesyirikan, lain asyrakta la yahbatanna amaluk, maka seluruh amalnya gugur, seluruh kebaikan hilang, seluruh amal solehnya adalah sirna. Itulah akibat dari kesyirikan. Tak boleh kita bermain-main menganggap perkara sepele tentang kesyirikan ini, karena maharnya sangat mahal, di mana kelelahan dan keletihannya tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan syirik yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Makanya para anbiya ya alaihi wassalatu wassalam, seluruh misi dakwah mereka adalah mengajak kepada ibadah kepada Allah tanpa mensyirikkannya dengan satu apapun. Mengajak manusia an ya'budullaha wajtanibut taghut. Misinya para nabi seluruh, dari Adam alaihissalam sampai Muhammad alaihissalatu wassalam, misi mereka adalah an ya'budullaha wajtanibut taghut, mengajak orang menghambakan diri hanya kepada Allah semata dan tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Itulah misi mereka. Nah, maka itu di dalam kehidupan para as-salafus salih, mereka sangat berhati-hati dengan perkara ini. Mari kita lihat ketika misalnya ya misalnya dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana mereka para ulama, para sahabat seperti Umar bin Khattab, bagaimana dia menjaga tauhidnya. Sebuah kisah yang masyhur dalam kehidupan beliau. Kita tahu bahwa di saat dia mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Demi Allah, ya, aku tahu bahwa batu ini tidaklah memberikan manfaat dan mudarat. Dia tahu agar tidak melenceng dari mencium Hajar Aswad itu. Demi Allah, aku tahu bahwa batu ini tidak bermanfaat
dan tidak pula ya mendatangkan mudarat. Kalaulah bukan saya melihat Rasulullah menciumnya, maka aku tidak akan cium. Bagaimana semangat di dalam menjaga tauhid. Ya, jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dia mencium Hajar Aswad kena ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencium Hajar Aswad bukan ada keyakinan batu ini sangat memberikan manfaat atau bisa menolak mudarat. Nah, bukan itu. Tetapi dasar dia mencium Hajar Aswad apa? Karena Nabi menciumnya. Nabi menciumnya. Kita tahu, ya, banyak orang hari ini mencium batu nisan. Nggak perlu Pak De ya. Cium batu nisan itu apa gunanya? Ya. Mencium batu nisan untuk apa gunanya? Nih Habib inilah, ya Buya inilah. Nggak ada. Bahkan antri, bahkan sampai sujud di sana dan meminta ya sesuatu kepada mereka, sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud ya, ketika dia melihat seorang laki-laki yang punya memakai gelang, inza'ah, lepaskan itu. Sesungguhnya tidaklah membawakan kebaikan kepada kamu kecuali kebinasaan. Jangan kita menjadi orang yang lemah dari sisi akidahnya. Kita jangan menjadi orang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bergantung kepada makhluk yang lemah seperti kita. Jangan bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dada kita lapang. Karena misalnya ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah ya, PT ataupun lembaga apapun namanya, maka kita tahu kita tidak pernah merasa bahwa kita ini ketika ada orang-orang yang ingin menyingkirkan atau ketika orang ingin hasad kepada kita, maka kita hanya punya Allah untuk tempat sandaran. Hanya punya Allah untuk tempat sandaran. Yakinlah ketika kita bersandar dengan sepenuh hati kepadanya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pertolongan. Masih banyak kisah-kisah para ulama di dalam menjaga tauhidnya. Nah, para anbiya, mereka ini mendakwahkan kaumnya kepada Allah. Dan mereka ini para anbiya mengajak agar ibadah itu seluruhnya hanya untuk Allah. Salat untuk Allah, puasa hanya untuk Allah, zakat hanya untuk Allah, haji hanya untuk Allah. Ya, termasuk ibadah kurban yang akan kita lakukan ini juga untuk Allah. Ibadah kurban bukan hanya ibadah ya yang sifatnya penyembelihan, menumpahkan darah, bukan itu. Tetapi ibadah yang menjadi lambang keimanan dan ketakwaan. Ya, Allah tidak menerima ya daging dan darahnya, tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan dari kalian semuanya. Oleh itu ikhwafillah, ya, kita harus bisa mengaplikasikan dan kita harus mampu untuk mewujudkan bahwa seluruh apa yang kita lakukan ini mesti hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu salatu lahu wahda, salat yang kita kerjakan hanya untuk Allah, wan nazar lahu wahda, nazar pun hanya untuk Allah, wa zabahu lahu wahda, sembelihan pun hanya untuk Allah, wa du'a kullahu lahu wahda, seluruh doa-doa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul alaihi wahda, hanya bertawakal kepada Allah semata, wal inabati ilahi wahda, dan bertaubat kepadanya ya semata, wal iltija ilahi wahda, wal khasya minhu wahda, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wa ghairi dzalika min anwa'il ibadat, dan masih banyak jenis dan contoh ibadah yang lain.
Walidzalika qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan Allah kecuali beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Walitikafillah ya abidina lahu wahdahu duna ghairi. Menjadilah orang yang patuh dan taat kepadanya semata tanpa kepada yang lainnya. Wa qala fa'budillah mukhlishan lahuddin. Allah katakan beribadahlah atau sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan. Wal khalis was salim min syawaibi asy-syirk. Kata as-salim adalah yang bersih dari segala bentuk noda kesyirikan, ya, dari kotoran-kotoran kesyirikan. Oleh itu khafillah, inilah al-aslu tsani, ya, al-aslu tsani, ya, di mana dasar yang kedua atau kaidah yang keduanya, ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Ya, ingat di dalam kita mengerjakan ketaatan, kalau ada terjadi penyimpangan, ya, kalau sudah terdapat kesyirikan-kesyirikan, ingat bahwa apa yang telah kita lakukan dari ibadah, kita mesti bersih, ya, dari noda-noda kesyirikan itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tauhid dan memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa menjalankan perintah-perintah, ya, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan al-aslu tsalitsu, ini yang poin yang ketiga. Ini adalah poin yang dijadikan oleh muallif kitab, ma ma'nal ibadah allati la taslu illa lillah. Apa sih makna ibadah yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah? Ibadah, ikhwatal kiram rahimakumullah, ya tadzallul, ya, menghinakan diri lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, bitta'ah, dengan melakukan ketaatan, bil imtisari li awamirihi, dan menjalankan seluruh perintah-perintahnya, wal khudu' wal inqiyad li syar'ihi ma'al hubbilah, kita tunduk, kita patuh kepada syariatnya disertai dengan kita mencintainya. Jadi cinta itu menjadi dasar kita melakukan ibadah. Kalau enggak ada cinta, orang tak akan mungkin datang ke masjid ini subuh-subuh, ya, kemudian duduk lagi mendengarkan kajian. Itu karena kita cinta. Ya, di saat yang sama, ya, ada saudara kita yang lebih, ya, secara kesehatannya, ekonominya, keluarganya, pendapatannya, tapi dia tidak mampu untuk bangkit dari kasur yang empuk, dari selimut yang lembut, ruangan yang dingin, tidak mampu bangkit padahal dia sehat walafiat. Itu tandanya bahwa taufik dari Allah itu sangat penting di saat melakukan ketaatan. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tidak mengerjakan apapun dari ketaatan. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah diabaikan. Nah, ini bukan ini yang dimaksud. Wa jama'u ya ta'atuhu bimtisalih, wa jama'uha ta'atuhu bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahi. Ya, pokoknya atau makna umumnya di mana ibadah itu adalah mentaati perintah-perintahnya dan menjalankan seluruh apa yang diperintahkannya dan menjauhkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna secara umumnya. Wa qala ba'dul ulama fi ta'rifin latifin, hiya khilalun wa khisalun min at-ta'zimi wa khassahu Allah ta'ala bi dzatil aliyah. Ya, wa khilal wa khisal, ya, kebiasaan, kebaikan, ya, minat ta'zimi khassahu Allah ta'ala bidzatihil aliyah. Allah berikan secara khusus kepada dirinya yang tinggi. Al-ikhwafillah, orang-orang yang beribadah kepada Allah itunya orang-orang yang merendahkan dirinya kepada Allah, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh disertai dengan cinta yang ada di hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ibadah yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah. Ibadah yang
merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan cinta. Inilah rukun ibadah itu. Yang pertama adalah di mana kita diberikan al-hub, al-mahabbah, di mana rasa cinta, ya, kemudian kita mengerjakan dengan penuh semangat. Oke, jadi dua hal ini menjadi pilar dalam ketaatan. Pertama adalah cintai, yang kedua lakukan itu atas perintah Allah, ya, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pembahasan kita, cukup dua bagian, yaitu bagian pertama tadi apa? Bahwa ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Yang kedua, apa makna ibadah yang tidak pantas kecuali untuk Allah, yaitu ibadah yang merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan ketaatan dan menjalankan bentuk-bentuk perintahnya serta tunduk dan patuh kepada syariatnya disertai dengan mencintainya. Orang tak akan mungkin mengerjakan kalau tidak ada cintai, Pak Yogi. Pak Yogi dalam pekerjaannya Pak urusan masalah mobil, ya. Pak Yogi kan menjiwai kan. Kalau tidak ada menjiwai pasti semangat. Semangat nggak mungkin. Dicintai pekerjaan itu, jadi dia. Ya. Yang dulu tempatnya nyewa sekarang sudah milik sendiri. Karena dicintai oleh dia pekerjaannya, dikerjakan dengan serius, dilakukan dengan telaten, maka Allah berikan hasilnya. Ibadah juga begitu, ya. Bahwa melakukan sesuatu itu tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan ada rasa cinta, ya, rasa keinginan melakukannya. Maka itu kita mesti memahami sekali lagi bahwa kita tidaklah menjadi orang-orang yang orang-orang yang mengerjakan tanpa rasa cinta, tapi kita menjadi orang yang mengerjakan ibadah dan ketaatan ada rasa cinta di situ. Al-hub, ya, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam, serta mencintai, ya, umatnya. Taib, barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan Allah jadikan kita dalam lindungannya, dan Allah Subhanahu wa taala bantu kita di dalam beribadah kepadanya. Ya, wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.